Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok PKMPSA. Saya Siti Utami Retnosari, NIM 8114190038. Dan saya Graita Alfalogbatnah, NIM 811414190035. Judul PKMPSH kita adalah pencegahan maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak di tengah pandemi COVID-19. Perempuan dan anak adalah dua golongan masyarakat yang rentan mengalami tindak kekerasan, padahal sudah selayaknya perempuan dan anak mendapat perlindungan dari berbagai macam tindak kekerasan. Kekerasan perempuan dan anak dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, ekonomi yang menurun mendorong terjadi peningkatan kekerasan perempuan dan anak, khususnya yaitu kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian, yaitu pencegahan maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak di tengah pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi maraknya kekerasan pada perempuan dan anak di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui upaya untuk menekan jumlah kekerasan pada perempuan dan anak di tengah pandemi COVID-19. Luaran yang diharapkan oleh penulis adalah agar dapat dipenuhinya hak dan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, serta pengembangan wawasan masyarakat akan pentingnya perlindungan pada korban kekerasan dan pentingnya menyuarakan hak korban. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, 1 manfaat teoritis dan 2 manfaat praktis. Manfaat teoritis dibagi menjadi dua, 1 sebagai media pencegahan tentang faktor yang mempengaruhi maraknya kekerasan terhadap anak dan perempuan di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, sebagai sumber pemikiran tentang upaya pencegahan terhadap kasus kekerasan pada anak dan perempuan di tengah pandemi COVID-19. Manfaat praktis dibagi menjadi tiga. 1. Bagi penulis, untuk menemukan upaya pencegahan terhadap kasus kekerasan pada anak dan perempuan di tengah pandemi COVID-19. Kedua, untuk masyarakat, memberi pandangan akan pentingnya pencegahan terhadap kasus kekerasan. Ketiga, bagi pemerintah, masukan kepada pemerintah sebagai upaya memberi jaminan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dari kekerasan. Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Landasan teori. Dalam penelitian ini kami menggunakan dua teori. 1. Teori kekerasan. Dalam teori kekerasan sudah dijelaskan apa saja yang termasuk di dalamnya. Salah satu contoh teori kekerasan adalah teori anomi. 2. Teori perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang fungsinya untuk menjamin hak guna melindungi secara hukum dalam perwujudan suatu keadilan. 2. Kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan orang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang atau menyebabkan kerusakan fisik atau benda milik orang lain. Menurut Terry E. Lawson, kekerasan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kekerasan emosional, 2. Kekerasan verbal, 3. Kekerasan fisik, dan 4. Kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, kami memfokuskan pada kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak, khususnya di masa pandemi ini, yang naik hingga 75%, sehingga perlulah peran pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. 3. Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak di tengah pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin yang secara umum memicu terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan. 1. Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua yang tidak optimal biasanya memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya, anak menjadi sasaran kedua orang tuanya jika terdapat permasalahan. 3. Faktor ekonomi, di mana tekanan finansial yang dialami oleh orang tua biasanya membuat emosi kedua orang tua memuncak dan kemudian melimpahkannya kepada anak bahkan perempuan. 4. Perlindungan hukum.
Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan mampu sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam bentuk apapun. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum dengan metode empiris, di mana penelitian yang berdasarkan atas kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Sumber data dan jenis data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan sumber data primer dan sekunder. A. Data primer. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh di lapangan. Data primer dalam penelitian ini kami peroleh melalui wawancara dan penyebaran angket. B. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada guna memperkuat data primer. Data sekunder dalam penelitian ini kami peroleh melalui berita. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data di lapangan, yaitu melalui wawancara dan penyebaran angket. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka. 4. Analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis, yaitu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian untuk dibuat sebuah kesimpulan. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. 1. Anggaran biaya. Sama halnya dengan proposal yang sudah kami susun, anggaran biaya yang kami anggarkan adalah sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan jadwal kegiatan yang kita estimasikan waktunya adalah selama 5 bulan, di mana dimulai dari persiapan sampai pada akhirnya evaluasi tim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.